Studi kasus manajemen sumber daya konvensional dan manajemen sumber daya insani oleh Iis Meleni kelas 1A Manajemen Pasca Sarjana. Studi kasus manajemen sumber daya manusia MSDM konvensional, yaitu kasus PT Sentra Logistik Nusantara. Latar belakang, PT Sentra Logistik Nusantara adalah perusahaan transportasi yang masih menerapkan sistem manajemen SDM tradisional. Fokus utama perusahaan adalah produktivitas dan efisiensi kerja dengan sistem pengawasan ketat. Masalah yang muncul yaitu 1. Tingkat turnover kerja tinggi 28% karena tekanan kerja tinggi. 2. Motivasi menurun karena penilaian kerja hanya berdasarkan target kuantitatif. 3. Yaitu kurangnya pelatihan dan pengembangan sehingga kemampuan karyawan stagnan. Terakhir yaitu hubungan atasan dengan bawahan bersifat instruktif, bukan kolaboratif. Pendekatan manajemennya yaitu sistem kompensasi berbasis hasil yaitu bonus target. Yang kedua, pengawasan ketat terhadap jam kerja dan produktivitas. Terakhir, pelatihan dilakukan hanya saat ada kebutuhan teknis. Dampak yang ditimbulkan yaitu 1. Produktivitas jangka pendek meningkat, tetapi loyalitas menurun. Kedua, konflik kerja sering muncul akibat komunikasi satu arah. Karyawan bekerja karena tuntutan, bukan karena makna kerja. Studi kasus manajemen sumber daya insani. Kasus PT Harmoni Sejahtera Syariah. Latar belakang, PT Harmoni Sejahtera Syariah adalah perusahaan jasa keuangan berbasis nilai Islam. Manajemen menganggap karyawan sebagai insani beriman yang memiliki potensi ruhiyah, akal, dan fisik. Tujuan MSDI adalah mengembangkan karyawan secara menyeluruh, yaitu secara spiritual dan profesional. Pendekatan yang diterapkan yaitu sistem kerja berbasis nilai amanah, ihsan, dan keadilan. Kedua, penilaian kinerja mencakup aspek spiritual, integritas, kejujuran, dan profesional. Ketiga, yaitu program pelatihan karakter dan pengembangan diri rutin dilakukan. Kajian akhlak, mentoring, dan pelatihan kepemimpinan. Yang terakhir yaitu lingkungan kerja menekankan silaturahmi dan kolaborasi, bukan kompetisi. Hasil yang dicapai yaitu turnover rendah, hanya 5%. Kedua, produktivitas meningkat 20% karena motivasi intrinsik tinggi. Yang ketiga, karyawan merasa dihargai dan memiliki rasa tanggung jawab moral terhadap pekerjaan. Yang terakhir yaitu budaya kerja lebih harmonis dan berorientasi pada nilai spiritual. Perbandingan antara MSDM konvensional dan MSDI, manajemen sumber daya insani, yaitu dalam aspek pandangan terhadap karyawan. Pada MSDM konvensional dipandang sebagai aset ekonomi atau faktor produksi. Sementara di MSDI dipandang sebagai insan yang memiliki potensi spiritual, akal, dan fisik. Dalam aspek fokus utama, MSDM konvensional, efisiensi, produktivitas, dan pencapaian target. Sedangkan di MSDI, pengembangan moral, spiritual, dan kesejahteraan holistik. Dalam aspek gaya kepemimpinan yaitu di dalam MSDM konvensional, yaitu dipimpin secara otoriter dan instruktif. Sedangkan di dalam MSDI, dipimpin dengan partisipatif, empatik, dan berbasis nilai. Aspek motivasi kerjanya di dalam MSDM konvensional yaitu secara ekstrinsik, gaji, bonus, dan sanksi. Sementara di MSDI secara intrinsik yaitu tanggung jawab, ibadah, dan keberkahan. Dalam aspek tujuan akhir organisasi, di dalam MSDM konvensional yaitu meningkatkan profit dan efisiensi. Sedangkan di MSDI manajemen sumber daya insani mewujudkan keberkahan, kemaslahatan, dan keberlanjutan. Kesimpulannya, pendekatan MSDM konvensional cenderung berorientasi pada efisiensi dan hasil kerja semata, sehingga sering mengabaikan aspek moral dan kesejahteraan karyawan. Sebaliknya, di MSDI, manajemen sumber daya insani menempatkan manusia sebagai pusat pengembangan organisasi dengan memperhatikan nilai spiritual, moral, dan kemanusiaan. Dengan demikian, MSDI mampu menciptakan keseimbangan antara produktivitas, etika, dan keberkahan kerja, yang pada akhirnya menghasilkan kinerja organisasi yang lebih berkelanjutan.